Ketua dan Sekretaris BPNS Gemim diperiksa Polda Sulut. DPRD Provinsi Gorontalo anggarkan laptop senilai miliaran rupiah. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita berjumpa kembali dalam program Kompas Pagi. Selain 3 sorotan tadi, Anda juga bisa menikmati beragam informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Megumi Sumah, inilah Kompas Pagi selengkapnya, hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Kita awali informasi pertama, saudara. Sejumlah petinggi Badan Pekerja Majelis Sinode Gemim yakni Adolf Wenas dan Jeffrey Saisap menjalani pemeriksaan di Mapolda Sulawesi Utara Sabtu pekan lalu. Ketua Sinode Gemim Adolf Wenas dan Jeffrey Saisap, Wakil Sekretaris Koordinasi Program Antara Komisi Pelayanan Kategori dan Lansia, mendatangi Polda Sulawesi Utara. Keduanya datang di Polda Sulawesi Utara untuk memenuhi panggilan penyidik di Reskrim MUM untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam dugaan kasus penggelapan dana 5,2 miliar rupiah yang dikembalikan oleh mantan Ketua Sinode Gemim, Pendeta Hein Arina, atas kasus korupsi. Ketua Sinode Gemim Adolf Wenas saat dikonfirmasi terkait pemeriksaan tersebut tidak memberikan keterangan apapun saat ditanya oleh para awak media. Tadi Bapak pemeriksaan terkait apa Pak? Boleh Pak? Izin Bapak. Singkat coba ya, biar cuma 10 detik coba. Soal apa Pak? Masih lanjut Pak? Masih lanjut. Oke Pak. Sementara itu, Jeffrey Saisap selaku Sekretaris Koordinasi Program Antara Komisi Pelayanan Kategorial dan Lansia usai pemeriksaan mengatakan bahwa dirinya diperiksa terkait dugaan penggelapan dana 5,2 miliar dan diberikan puluhan pertanyaan oleh penyidik. Dana dari gereja. Sebagai saksi ya Pak? Iya. Ini masih mau lanjut lagi Pak? Sudah selesai. Ya. Ada berapa pertanyaan? Ada 23. Sekitaran apa saja Pak? Hah? Sekitaran apa saja mungkin yang Oh, tentang seperti yang pernah periksa. Oh, siap. Diketahui pada beberapa waktu sebelumnya, Polda Sulawesi Utara juga telah melakukan pemanggilan sejumlah petinggi Sinode Gemim, salah satunya Pendeta Yani Rende. Jimmy Dabar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, viral di media sosial, seorang pria yang menjadi saksi penemuan jenazah perempuan berusia 12 tahun di sebuah bangunan kosong di Kota Makassar, Sulawesi Selatan diduga mengalami penganiayaan saat menjalani pemeriksaan oleh polisi. Belakangan, saksi bernama Kevin memberikan klarifikasi dengan menyebut luka di bagian hidung bukan akibat penganiayaan, melainkan akibat benturan. Inilah rekaman video yang viral di media sosial yang memperlihatkan pria bernama Kevin 22 tahun, saksi yang menemukan pertama kali jenazah anak perempuan berusia 12 tahun di bangunan kosong di Jalan Sultan Abdullah I, Kecamatan Talo, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Dalam video yang diunggah di media sosial tersebut disebutkan jika Kevin diduga mengalami penganiayaan saat menjalani pemeriksaan oleh polisi. Unggahan tersebut sontak memicu beragam tanggapan dari warganet hingga viral di media sosial. Menanggapi viralnya video tersebut, Kevin mendatangi Polsek Talo untuk memberikan klarifikasi pada Jumat sore. Kepada polisi, Kevin menegaskan bahwa luka di bagian hidungnya bukan akibat penganiayaan yang dilakukan polisi, melainkan luka lama akibat benturan. Kevin menyebut video tersebut diunggah oleh kakaknya yang saat itu belum mengetahui kejadian yang sebenarnya. Setelah mengetahui penjelasan darinya, video itu pun langsung dihapus dari media sosial. Karena benturan ya Pak. Benturan? Bisa jelaskan yang di media sosial itu yang katanya katanya dipukul? Itu cuma hoas ya Pak. Cuma hoas? Bilang anggota yang memukul. Nggak ada anggota? Nggak ada Pak. Bisa yakin Yakin Pak. Itu yang upload di Facebook yang siapa? Kayak itu cuma kakakku Pak. Dia nggak tahu kejadian, dia cuma
ikut ke anu. Oh, dia tidak tahu kejadiannya. Iya. Jadi diupload. Iya. Oh, tapi setelah diupload, kenapa dia hapus? Karena dia tahu bilang itu anu tulis selesai itu yang berita itu cuma Pak. Oh, jadi dia hapus Dia videonya. hapus. Sementara itu, Kapolsek Talo AKP Asfada menyatakan pihaknya telah melakukan pengecekan terhadap anggotanya yang bertugas dan tidak menemukan adanya tindakan penganiayaan terhadap Kevin. Polisi menjelaskan Kevin saat itu berada di Polsek Talo sejak pukul 6 pagi hingga pukul 4 sore untuk keperluan wawancara dan pendalaman informasi. Dapat kami jelaskan bahwasanya berita-berita yang beredar di sosial media saat ini kami sampaikan bahwasanya setelah kami melakukan pengecekan ke anggota opsional ataupun penyidik yang ke lapangan sampai dengan ke Polsek Talo, itu ternyata tidak pernah ada penganiayaan yang dilakukan oleh anggota terhadap saudara Kevin, karena saudara Kevin lah yang pertama memberikan informasi terkait ditemukannya korban di TKP. Jadi kemarin pada saat kami sedang di ruangan, kami dihubungi oleh anggota dari luar Polsek Talo yang meminta difasilitasi oleh Kevin untuk bertemu dengan Kapolsek, sehingga kami sampaikan silakan kalau mau ketemu langsung dengan Kapolsek, kami tunggu. Diketahui Kevin merupakan orang pertama yang memberikan informasi terkait penemuan jenazah anak yang menjadi korban pembunuhan di Jalan Sultan Abdullah I, Kecamatan Talo, Kota Makassar pada 27 Mei lalu. Dalam kasus ini, polisi telah menangkap pelaku berinisial Ika, 19 tahun, yang merupakan tetangga korban. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Saudara, prajurit TNI dan personil polisi terus membantu warga terdampak banjir bandang di Kecamatan Bolaang, Kabupaten Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara, dengan membersihkan material lumpur dan kayu yang masuk dalam pemukiman warga. Menggunakan cangkul, skop, serta karung, personel gabungan dari TNI dan Polri bergotong royong membersihkan rumah warga yang terdampak banjir. Tidak hanya rumah, sumur warga yang menjadi sumber air bersih juga dibersihkan dari lumpur dan material sisa banjir. Proses pembersihan ini dipantau langsung oleh Wakapolda Sulut Brigjen Pol Alwi Setiono bersama Danrem 131 Santiago, Brigjen TNI Martin Susilo Martopo Turnip. Keduanya ingin mengetahui kondisi wilayah terdampak banjir, sekaligus memastikan kebutuhan personil maupun warga selama proses penanganan pasca banjir terpenuhi. Selain meninjau proses pembersihan, Wakapolda Sulut juga menanggapi adanya dugaan pembalakan liar di wilayah tersebut, menyusul banyaknya material kayu yang terbawa arus banjir. Awi Setiono bilang material kayu yang terbawa banjir bukan berasal dari aktivitas pembalakan liar, melainkan sisa kayu dari aktivitas warga yang membuka lahan perkebunan, kemudian terseret arus saat hujan deras terjadi. Tentunya kami di sini yang kita utamakan dulu adalah mitigasi. Kita juga melakukan perbantuan-perbantuan, mengasistensi apa yang dibutuhkan oleh anggota kami di lapangan, khususnya masyarakat yang terdampak. Kami juga membawa beberapa pasukan dari Ditsamapta ada 1 kompi, kemudian Brimob Kompi B juga 1 kompi. Kita sudah geser dari kemarin. Kalau terkait dengan dugaan pembalakan, namanya juga praduga ya. Kami sudah perintahkan tadi dari humas kami untuk menerbangkan drone, termasuk tadi Pak Danren juga kami juga minta bantuan, kebetulan humasnya juga bawa drone. Kita akan lihat apa ada itu. Tapi dari informasi awal sih lumpur-lumpur yang ada memang ini saya lihat dari kebun-kebun ini banyak yang bawa. Pasukan yang diterjunkan sekitar 125 orang, yaitu dari Yonif Teritorial Pembangunan 868 itu sekitar 65 orang, kemudian dari Yon Armet 25 orang, kemudian dari Kodim sendiri. Kegiatan hari ini kita melaksanakan pembersihan di dalam rumah, lumpur-lumpur di dalam rumah kita bersihkan bersama dengan pihak Polri juga, dengan aparat pemerintah sudah kita bersihkan. Hari ini kemungkinan mudah-mudahan bisa selesai, kemudian kita akan bersihkan yang di jalan-jalan, lumpur-lumpur di jalan gang-gang itu. Hingga kini proses pembersihan material banjir masih terus dilakukan di sejumlah titik terdampak dan warga bersama aparat berupaya memulihkan kembali aktivitas pasca banjir bandang. Rahman Rahim, Kompas TV Bolaang Mongondo, Sulawesi Utara.
Saudara BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado menyebut hujan deras dan angin kencang di sebagian Sulawesi Utara dipicu badai siklon tropis di perbatasan wilayah Kepulauan Talaut dan Filipina. Hujan dengan intensitas tinggi dan angin kencang melanda sejumlah tempat di Sulawesi Utara dalam beberapa hari terakhir. Kondisi ini menurut BMKG Stasiun Meteorologi Samratulangi Manado dipicu adanya siklon tropis dari wilayah Filipina yang berbatasan langsung dengan Kepulauan Talaut. Siklon tropis ini disebut membawa awan-awan yang mengakibatkan hujan di sebagian besar wilayah Sulawesi Utara. Jadi siklon tropis ini menyebabkan hujan dengan intensitas lebat hingga sangat lebat yang dapat disertai dengan angin kencang. Terus adanya juga gangguan secara regional seperti MGO, gelombang ekuatorial Rossby serta Kelvin yang mendukung pertumbuhan awan-awan hujan sehingga menyebabkan terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat bahkan sangat lebat di wilayah Sulawesi Utara sendiri. Dari himbauan yang kita keluarkan dari tanggal 25 sampai tanggal 29 untuk hujan lebatnya itu biasanya puncaknya terjadi kemarin tanggal 27. Untuk hari ini dan besok ada potensi tapi potensinya tidak setinggi hari kemarin. Akibat hujan deras yang terjadi, sejumlah titik di Sulawesi Utara terpantau mengalami banjir. BMKG menghimbau agar masyarakat dapat lebih waspada dengan kondisi cuaca yang belum stabil, terutama bila terjadi hujan dan angin kencang. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, kami akan segera kembali usai jeda dengan informasi dari DPRD Gorontalo anggarkan laptop senilai miliaran rupiah. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, DPRD Provinsi Gorontalo menganggarkan sekitar 1,1 miliar rupiah untuk pengadaan laptop bermerek MacBook Air. Pengadaan ini disebut untuk menunjang digitalisasi dan kinerja anggota DPRD. DPRD Provinsi Gorontalo menganggarkan 1,1 miliar rupiah dalam APBD tahun 2026 untuk pengadaan komputer jinjing atau laptop bermerek MacBook Air. Dalam rinciannya, setiap unit dianggarkan sekitar 25 juta rupiah dan diperuntukkan bagi 45 anggota DPRD Provinsi Gorontalo. Ketua DPRD Provinsi Gorontalo menyebut, pengadaan ini telah dibahas dan disepakati dalam rapat internal sebagai bagian dari penunjang kerja dan digitalisasi di lingkungan DPRD. Yang pertama, pengadaan ini berdasarkan kebutuhan. Sekarang ini era digitalisasi itu membutuhkan peralatan yang cukup memadai. Bagaimana kita dituntut oleh konstituen, dituntut oleh berbagai macam pihak, tidak mampu bekerja maksimal. Di saat kita mengembangkan diri dengan membekali perangkat-perangkat yang bisa menunjang kerja, lalu kemudian diprotes. Soal ada yang tidak mau menerima bukan karena tidak membutuhkan, mereka masih memiliki yang juga mungkin setara dengan yang mau diadakan. Ini sudah dibahas bersama, bukan ujuk-ujuk tiba-tiba meminta meminta peralatan yang ini sudah dibahas bersama dan disetujui bersama. Sumber anggaran pengadaan ini berasal dari APBD Provinsi Gorontalo. Ketua DPRD juga menegaskan laptop tersebut nantinya menjadi aset DPRD dan bukan menjadi milik pribadi masing-masing anggota. Figar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, ruas jalan di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo amblas akibat longsor. Kondisi ini mengancam akses warga hingga distribusi hasil pertanian dari 8 desa di sekitarnya. Jalan di Desa Bakti, Kecamatan Pulubala, Kabupaten Gorontalo ini amblas dengan kedalaman sekitar 20 meter. Kondisi ini sudah mulai terjadi sejak Maret lalu saat longsor hanya menggerus bagian bahu jalan. Namun pada Rabu malam, badan jalan akhirnya ikut amblas dan membuat kendaraan roda 4 tidak lagi bisa melintas. Akses yang tersisa hanya sekitar 1 meter dan hanya bisa digunakan pengendara motor. Dan mobil terpaksa memutar melalui kecamatan lain. Untuk memperkecil resiko, warga berinisiatif memasang pembatas dari bambu dan membatasi aktivitas di sekitar lokasi longsor. Jika terputus total, kondisi ini dapat mengganggu akses 8 desa serta distribusi hasil pertanian dari pemukiman di sekitar lokasi.
Kalau kedalaman mungkin sekitar 20 meter dan panjangnya yang sudah rusak parah itu 50 meter. Panjang keseluruhan 150 meter. Ini akses untuk masyarakat mengangkut hasil pertanian jagung dari masyarakat ke gudang jagung milu di Pulau Bala. Berarti untuk sementara dari hasil pertanian masyarakat itu bagaimana Pak penyalurannya? Ya untuk sekarang masih susah untuk penyaluran hasil pertanian karena dengan putusnya jalan ini, arus jalan ini masyarakat mesti lewat ke Bongomeme untuk gudang Pulau Bala. Hingga kini, aparat desa masih melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk penanganan longsor dan mencegah amblas susulan. Fikar Buntuan, Kompas TV, Gorontalo. Sementara itu, saudara, dari Kabupaten Toraja Utara, warga Dusun Kadinginan Bale, Lembang Parinding Dende, Kecamatan Dende, Piongan Napu, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi, terpaksa membersihkan material pohon, batu, dan lumpur menggunakan alat seadanya. Akibat 3 hari tertutup material longsor, namun tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Warga swadaya bergotong royong membersihkan material longsor karena jalan yang menghubungkan Dusun Kadinginan, Bale Lembang, Parindingan, Dende, Kecamatan Dende, Piongan, Napu, dengan Dusun Kantun Puya, Kecamatan Kepala Pitu merupakan akses satu-satunya yang bisa dilalui warga, baik untuk menjual hasil bumi ke kota kabupaten maupun untuk membeli keperluan sehari-hari. Dengan menggunakan linggis dan peralatan lainnya seperti sekop, warga berjibaku menyingkirkan batu dan material lumpur yang menutupi badan jalan. Selain itu, warga juga menggunakan parang dan gergaji mesin untuk memotong batang pohon yang melintang menutup akses jalan. Beruntung peristiwa longsor dari tebing setinggi kurang lebih 400 meter tersebut tak menelan korban jiwa. Namun puluhan hektar lahan perkebunan milik warga rusak parah akibat tertimbun material tanah, batu dan pohon-pohon besar yang terseret dari atas ketinggian. Warga berharap pemerintah daerah segera mendatangkan alat berat ke lokasi longsor untuk membuka akses jalan yang tertimbun batu, pohon, dan lumpur. Sebab jalan tersebut merupakan akses satu-satunya yang menjadi jalur penopang ekonomi warga di Dusun Kadingan Bale, juga jalan utama yang digunakan anak sekolah. Jalan ini menjadi jalan penghubung antara Kecamatan Denpina dengan Kecamatan Kepala Pitu. Dan jalan ini juga merupakan jalan penghubung antar dusun, yaitu Dusun Kadinginan Bale dan juga Dusun Kantun Poyak. Masyarakat ini seperti apa? Tentunya harapan kami di sini bahwa pemerintah boleh segera menangani masalah ini. Mungkin upaya yang bisa dilakukan adalah mendatangkan alat berat di sini. Karena kalau misalkan kami mau mengandalkan tenaga manual, alat-alat seadanya pasti agak kesusahan bagi kami. Amran Amir, Kompas TV, Toraja Utara, Sulawesi Selatan. Saudara, pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe telah mengeluarkan himbauan tertulis yang ditujukan kepada seluruh masyarakatnya untuk mewaspadai potensi peningkatan aktivitas Gunung Awu. Langkah ini menjadi upaya mitigasi terhadap munculnya pola bencana dan kemungkinan yang tidak diinginkan. Sejak pertengahan bulan Mei 2026, aktivitas Gunung Awu di Kabupaten Kepulauan Sangihe terus menunjukkan pergerakan. Bahkan kini Gunung Awu telah bersatu siaga. Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe segera mengambil langkah antisipatif dengan melakukan pemetaan terhadap kawasan yang perlu diungsikan bila aktivitas Gunung Awu kian memburuk. Ditemui saat berada di Kota Manado, Bupati Sangihe Michael Tunggari mengatakan pihaknya juga telah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat untuk selalu waspada. Kita sudah mendata, menyurat gereja, kemudian aula atau masjid yang bisa dijadikan tempat pengungsian. Artinya ketika bencana terjadi, pertama kita sudah lebih siap, dan kemudian ketika naik ke level 4, radius itu sudah kita petakan mana-mana yang harus diungsikan, sehingga kemudian pola-pola bencana yang akan terjadi kita bisa simulasikan. Kendati demikian, Bupati menekankan bahwa sejauh ini aktivitas masyarakat tetap berjalan normal dan belum adanya pembatasan secara berlebihan. Swingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Kami segera kembali dengan informasi Bank Indonesia edukasi perlakuan rupiah lewat dongeng. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Kompas Pagi.
Saya Megumi Suma dan Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, sebanyak 14 kabupaten kota di Sulawesi Utara menerima opini wajar tanpa pengecualian dari BPK pada penyerahan laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025. Bagi sejumlah kepala daerah, pencapaian WTP tersebut menunjukkan transparansi dan komitmen pengelolaan keuangan yang baik dan bertanggung jawab. Penyerahan laporan keuangan hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Sulawesi Utara berlangsung pada Jumat 29 Mei 2026 dengan dihadiri oleh pimpinan daerah dan pimpinan DPRD tingkat kabupaten kota di Sulawesi Utara. Sebanyak 14 kabupaten kota diberikan opini wajar tanpa pengecualian oleh BPK sebagai bentuk penilaian baiknya pengelolaan keuangan di daerah. Pencapaian tersebut dinilai oleh para kepala daerah menjadi pembuktian kepada masyarakat bahwa pemerintah daerah telah menjalankan pengelolaan keuangan secara baik dan bertanggung jawab. Ini kami sangat bersyukur karena pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara hari ini mendapat opini WTP untuk ke-11 kali. Ini sebagai bentuk komitmen kami dari pemerintah daerah untuk melaksanakan pengelolaan keuangan yang bersih untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Nusa Tenggara. Ya, kalau kami Nusa Tenggara ada sebagian besar sudah kami tindak lanjuti. Yang pasti kami harus menyelesaikan apa yang sudah menjadi catatan. Ini adalah persembahan kami kepada masyarakat, di mana kami menunjukkan bahwa kami melakukan tata kelola keuangan dengan baik. Tetapi kami sadari bahwa ini bukanlah tujuan akhir, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Kalan, bahwa yang terpenting adalah bagaimana masyarakat merasakan dampak yang terbaik dan setiap program yang kita berikan dari pengelolaan tata kelola yang baik. Pada penyerahan laporan tersebut, hanya Kabupaten Kepulauan Talaut yang tidak mendapatkan opini WTP. BPK menyebut terdapat sejumlah aspek yang belum sesuai standar penilaian. Suingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, dalam upaya menanamkan pemahaman tentang pentingnya mata uang rupiah sejak dini, Bank Indonesia Sulawesi Utara bersama Kampung Dongeng Kota Manado dan komunitas Dinding menggelar edukasi bagi anak-anak di Pasar Bersahati Manado. Kegiatan ini dikemas melalui metode mendongeng dan interaksi menarik agar pesan yang disampaikan lebih mudah dipahami oleh peserta. Dengan memanfaatkan ruang seadanya, puluhan anak yang merupakan peserta didik dari komunitas Dinding mengikuti edukasi pemahaman rupiah dan penguatan karakter melalui metode mendongeng. Kegiatan ini digelar oleh Bank Indonesia Sulawesi Utara berkolaborasi bersama Kampung Dongeng Kota Manado di Pasar Bersahati Sabtu 30 Mei 2026. Melalui dongeng, Bank anak-anak diajarkan nilai-nilai yang baik serta diedukasi tentang cara perlakuan uang rupiah. Salah satunya kenapa kami mengedukasikan kepada mereka, karena mereka dapat meneruskan kepada orang tua mereka bagaimana cara-cara dalam memperlakukan uang rupiah. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, yaitu 5J, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan diremas, jangan dibasahi, dan jangan di-stempler. Jadi perlakuan-perlakuan seperti itu yang kami harapkan mereka bisa meneruskan kepada orang tua mereka dalam memperlakukan uang rupiah. Karena yang saya lihat ya, anak-anak yang ada di pasar ini mereka kurang tersentuh dengan cerita-cerita dan dongeng-dongeng, karena berangkat sekarang ini kan kita sudah tahu bagaimana hal-hal yang negatif itu sudah ada di penglihatan anak-anak, apalagi pengaruh gadget. Jadi kami akan menghidupkan kembali bahwasanya dongeng itu juga merupakan hal yang harus diketahui oleh anak-anak. Anak-anak terlihat sangat antusias. Suasana yang ceria membuat materi tentang rupiah menjadi lebih menarik dan mudah dipahami. Sangat suka, luar biasa, karena visualnya ada, anak-anak matanya itu langsung menuju. Jadi kan materinya per kelas ya, tapi ternyata dengan digabung ada atraksi, ada dongeng, anak-anak sangat antusias dan kita sangat suka kalau nanti ada kolaborasi yang akan melaksanakan seperti itu lagi. Kolaborasi antara Kampung Dongeng, Bank Indonesia Sulawesi Utara, dan komunitas Dinding ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman anak-anak tentang pentingnya rupiah serta menumbuhkan kebiasaan menghargai dan merawat mata uang Indonesia sejak dini. Suingli Manderes, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Wakapolda Sulawesi Utara Brigjen Pol Awi Setiono bersama dengan sejumlah pejabat Polda Sulut pada Sabtu pagi menggelar touring Kamtipmas.
Selain touring, Polda Sulut juga memberikan bantuan sembako bagi masyarakat di Desa Tombulu, Kabupaten Minahasa. Polda Sulawesi Utara terus memperkuat kedekatan dengan masyarakat melalui kegiatan touring Kamtipmas Police Scooter Ride Slow. Dalam kegiatan ini, jajaran Polda Sulut turun langsung ke lapangan sambil membagikan sembako kepada warga yang membutuhkan. Sebanyak puluhan anggota ikut dalam touring tersebut. Wakapolda Sulut Brigjen Pol Alwi Setiono memimpin langsung rombongan yang menyusuri sejumlah wilayah di Sulawesi Utara. Program ini bukan hanya menjadi ajang silaturahmi antara anggota kepolisian. Polda Sulut juga memanfaatkan momen tersebut untuk melihat langsung kondisi masyarakat sekaligus mendengar kebutuhan warga di lapangan. Saat melakukan touring, Wakapolda dan rombongan menyempatkan diri untuk membagikan puluhan sembako bagi warga di Desa Tombulu, Kabupaten Minahasa. Kita ini kan dengan kesibukan tidak bisa menyentuh seluruh jajaran. Makanya waktu libur-libur begini kita manfaatkan untuk keliling. Rekan-rekan ini, teman-teman PJU juga, saya lihat kemarin itu trennya ada punya Vespa jadul di rumah atau disimpan-simpan. Akhirnya kita bikin, kita bikin klub police scooter. Akhirnya ini kita bikin, saya kemas jadi patroli Kamtipmas. Kemudian pertama kami keliling kok ada yang kurang karena kami kan keliling-keliling ke polsek-polsek, rute-rute yang selama ini tidak pernah kita lewatin kalau tidak pakai motor. Kehadiran polisi di tengah masyarakat lewat kegiatan ini diharapkan mampu membangun rasa aman sekaligus mempererat hubungan dan kedekatan antara kepolisian dan masyarakat. Jimmy Dabar, Kompas TV Minahasa, Sulawesi Utara. Saudara, puluhan anak berusia 4 hingga 8 tahun antusias mengikuti lomba dekorasi kue di Hotel Santika Palu pada Sabtu siang. Keseruan acara bertambah karena para koki cilik ini beraksi sambil mengenakan kostum pahlawan super idola mereka. Sebanyak 80 anak berusia 4 hingga 8 tahun berkompetisi dalam lomba dekorasi kue. Sebelum lomba dimulai, chef dari Hotel Santika Palu terlebih dahulu memberikan demonstrasi. Setelah itu, barulah para koki cilik ini mulai bebas berkreasi. Dalam ajang ini, para orang tua hanya diperbolehkan mendampingi dan memberikan arahan tanpa intervensi berlebihan. Hasilnya, anak-anak ini tampak lihai serta percaya diri saat menggunakan spatula dan krim warna-warni untuk mendekorasi kue. Mulyani, salah satu orang tua peserta, bilang kegiatan positif ini sangat baik untuk mengasah kreativitas dan monitorik anak. Kreatif dan keren banget, harusnya sih semuanya bisa melingkupi semua anak-anak dari umur 4-5 tahun dengan sampai mungkin bisa untuk umur 10 tahun ke atas, soalnya kan kemarin ini cuma untuk sampai 8 tahun. Jadi keren banget sih yang kayak begini. Keceriaan anak-anak semakin terlihat saat mereka memamerkan hasil karya masing-masing. Public Relation Hotel Santika Palu, Nasya, bilang para peserta berasal dari berbagai sekolah di Kota Palu. Meski baru berusia 4 tahun, sejumlah peserta tampak sangat menikmati setiap jalannya lomba. Suasana semakin semarak karena seluruh peserta bebas mengenakan kostum pahlawan super favorit mereka. Kita ada special event yang kita adakan 2 kali dalam setahun, itu ada Superhero Kids Cooking Class. Jadi di sini anak-anak menghias kue. Jadi mungkin spesialnya bagi anak-anak, mungkin kan di rumah mungkin ada orang tuanya yang tidak suka baking atau mungkin apa gitu. Ini bisa jadi experience baru untuk anak-anak di umur mereka. Di umur mereka ini kan anak-anak lagi pengen coba banyak hal baru ya. Jadi ini mungkin jadi salah satu pelopor untuk mereka bisa coba dan menjadi sesuatu berkesan untuk mereka gitu di masa kecil. Saya pernah menghias kue di Santika seperti itu. Lomba ini terlaksana atas kerjasama antara Hotel Santika Palu dengan sejumlah mitra. Pihak panitia juga menyediakan berbagai hadiah menarik, baik untuk kategori dekorasi kue terbaik maupun kostum pahlawan super terunik. Aldrim Tahalara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Saudara, ribuan pelari mengikuti Makassar Half Marathon 2026 di Anjungan Pantai Losari, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi. Di hari pertama Makassar Half Marathon, ribuan peserta bersaing menjadi yang tercepat di kategori 10K yang diikuti para pelari dari dalam maupun luar kota. Memasuki tahun kelima, Makassar Half Marathon kembali digelar di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Sabtu pagi.
Pada pelaksanaannya hari pertama Makassar Half Marathon 2026, ribuan pelari atau runners yang berasal dari dalam maupun luar kota Makassar bersaing menjadi yang tercepat di kategori 10K. Mengambil start di depan anjungan Pantai Losari, Jalan Somba Opu, Kota Makassar, ribuan pelari dilepas oleh Wali Kota Makassar, Munafri Arifudin. Para pelari melintas sejumlah ruas jalan di Kota Makassar sepanjang 10 km dan finish di lokasi awal start. Wali Kota Makassar Munafri Arifudin turut ambil bagian dalam event tahunan ini dengan menjajal rute 10K. Munafri memberikan apresiasinya atas event Makassar Half Marathon yang dinilai terus berkembang, tidak hanya sekedar ajang olahraga, namun juga menggerakkan sektor ekonomi dan pariwisata. Pemerintah Kota Makassar akan terus berupaya agar pelaksanaan event lari ini bisa lebih baik dari tahun ke tahun demi meningkatkan standar kualitas kegiatan ini menjadi kualitas internasional. Dalam event ini, pemerintah Kota Makassar juga turut memperkenalkan fitur baru Super Apps Lontara Plus bernama Makassar Move. Fitur sportivitas ini merupakan inovasi yang dirancang untuk memberikan apresiasi kepada masyarakat yang konsisten menjalani aktivitas olahraga, di mana aktivitas olahraga pengguna akan tercatat dalam aplikasi dan berkesempatan mendapatkan hadiah menarik dari challenge atau tantangan yang diberikan. Hanya 12 dan ini kami dari pemerintah Kota Makassar tentu punya komitmen untuk improve dari tahun ke tahun, memastikan standar kegiatan di Half Marathon ini bisa menjadi internasional standar. Dan yang kedua, hari ini cuaca sangat support, sangat mendukung, dan kita melihat bagaimana antusiasmenya para runners, para pelari yang datang ke Kota Makassar. Yang lebih penting lagi bahwa di dalam kegiatan seperti ini tentu akan ada efek ekonomi yang ditimbulkan, bagaimana UMKM, orang datang belanja di Kota Makassar, industri horeca bisa tumbuh dan sebagainya. Maka dari itu kita berharap dari tahun ke tahun pelaksanaan kegiatan ini bisa lebih baik, bisa mendatangkan lebih banyak, dan tentu pemerintah harus siap dengan segala infrastruktur yang harus kita hadirkan. Sementara itu, salah satu peserta asal Kalimantan Timur, Irjan, mengaku baru pertama kali mengikuti Half Marathon di Makassar. Menurutnya, medan atau rute lari dari Kota Makassar dianggap menantang. Ia pun berharap event ini dapat lebih baik dari tahun ke tahun. Untuk sebelumnya udah beberapa kali ikut sih, cuman alhamdulillah pertama kali ikut MHM di Makassar ini sungguh luar biasa Kak. Medannya ya mantap. Ini sudah yang keberapa Kak? Baru pertama kali Kak. Pertama kali ya. Nah gimana Kak melihat MHM, merasakan MHM untuk pertama kali? Untuk pertama kali melihat MHM ini di 2026 sungguh luar biasa Kak, dan alhamdulillah untuk menyenangkan hati, dan semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi untuk seperti ini. Makassar Half Marathon 2026 akan digelar selama 2 hari mulai 30 hingga 31 Mei 2026. Di hari pertama memperlombakan kategori 10K dan di hari terakhir di kategori Half Marathon atau 10K. Makassar Half Marathon 2026 diikuti 12.000 pelari dari dalam hingga luar kota, bahkan luar negeri. Arif Tirtana, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Jalur Jamarat padat saat sore, jemaah diminta lempar jumrah usai maghrib. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, jemaah haji Indonesia terus diimbau untuk melontar jumrah sore hingga dini hari atau subuh. Ini agar jemaah tidak perlu antre dan cuaca lebih bersahabat. Menteri Haji dan Umrah pun melontar jumrah dini hari bersama jemaah. Laporan lengkapnya disampaikan jurnalis Kompas TV Sofyan Hartanto yang tergabung dalam Media Center Haji 2026. Ya, saudara, di belakang saya adalah lokasi lontar jumroh. Jemaah haji Indonesia terus mendatangi lokasi lontar jumroh di Jamarat ini. Jemaah memilih melontar jumroh dini hari untuk menghindari kepadatan dan cuaca panas. Ini adalah lontar jumroh kedua untuk di hari tasrik. Jemaah masih harus melontar jumroh 1 kali lagi untuk melengkapi rangkaian ibadah lontar jumroh.
Prosesi lontar jumroh juga didampingi petugas 24 jam yang bekerja dengan 3 shift. Petugas yang jaga di sini diberi nama MCR atau Mobile Crisis Rescue. Kebetulan kami juga masuk tim ini. Kami dapat shift pukul 00 sampai 8 pagi. Jadi sambil bekerja membuat berita, kami juga harus membantu jemaah. Saat jaga malam hari, kami kebetulan bertemu Menteri Haji dan Umroh yang sedang lontar jumroh sekaligus mengecek kesiapan petugas dan keadaan jemaah. Menhaj berpesan agar jemaah tidak memaksakan diri saat melontar jumroh. Anjuran pertama tentang jamnya jangan memaksakan jam 9 sampai jam 4 siang, perbaikan panas. Kedua, anjurannya kalau memang fisik nggak siap, jangan dipaksakan, dibatalkan saja. Karena karena panas dan perlu perjuangan fisik luar biasa. Yang ketiga, ajak yang sudah hafal dengan situasinya, ya. Untuk bisa ke sini, jemaah ataupun petugas harus berjalan sekitar 1 jam. Lelah sudah pasti. Namun setiap langkah untuk ibadah insya Allah bisa menjadi berkah yang dihitung sebagai pahala yang berlimpah. Sofyan Artanto, Kompas TV, Jamarat, Arab Saudi. Saudara Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Ansar Simanjuntak menginstruksikan petugas haji menahan sementara jemaah haji Indonesia keluar menuju Jamarat pada sore hari. Langkah ini dilakukan menyusul kepadatan jemaah dari berbagai negara di jalur menuju lokasi lempar jumrah. Pernyataan ini disampaikan Wamenat saat melakukan pemantauan di jalur Mina menuju Jamrat Kamis sore. Pemantauan dimulai dari pintu masuk Jamrat Mina di dekat tenda jamaah Indonesia hingga titik lontar jumrah Pilar Ula, Wusta, dan Aqaba. Hasil pemantauan kondisi jalur Jamrat terlihat sangat padat arus jamaah dari luar Indonesia. Wamenat menilai kepadatan itu berpotensi mengganggu keselamatan jamaah haji Indonesia, terutama jamaah lansia dan kelompok rentan. Wamenat langsung menginstruksikan petugas haji untuk menahan sementara pergerakan jamaah Indonesia menuju Jamrat pada sore hari. Ia menghimbau proses lempar jumrah bagi jamaah Indonesia dilaksanakan selepas maghrib saat kondisi jalur sudah lebih terkendali dan kepadatan mulai berkurang. Pergerakan jamaah Indonesia di sekitar terowongan Muasim maupun terowongan menuju Jamarot. Tingkat kepadatan menuju Jamarot itu sangat padat dan berbahaya untuk jamaah kita dan sangat berbahaya buat jamaah kita terutama yang lansia. Tingkat kepadatan yang sangat tinggi itu beresiko tinggi. Nah, oleh sebab itu pastikan semua petugas menyebar apabila kemudian yang masih di tenda supaya bisa ditahan dulu untuk jangan melempar jumroh, ditahan sampai dengan ba'dah maghrib. Saudara, petugas haji Satgas Mina disiagakan selama 24 jam di 10 pos pantau untuk melayani jemaah haji Indonesia yang sedang bermalam atau mabit dan melempar jumrah pada hari tasyrik. Tiap pos bertugas membantu arus pergerakan jemaah dari pemondokan atau tenda markas jemaah menuju ke Jamarat maupun sebaliknya. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mina, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia termasuk jemaah haji Indonesia saat ini masih berada di Mina. Rangkaian ibadahnya adalah melakukan atau melempar jumroh di hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Jemaah saat ini sedang memadati jalur perlintasan Mina yang akan menuju ke Jamarat, tempat pelemparan jumroh. Nantinya jemaah haji Indonesia akan melempar 3 jumroh, yaitu jumrah ula, wusta, dan juga aqabah. Dan ini adalah jemaah-jemaah haji Indonesia yang baru pulang dari lempar jumroh ya, Bu. Wah, semangat Ibu, semangat, sehat ya. Dari mana Bapak? Dari Makassar. Ini dari Bandung, Masya Allah. Sehat-sehat Bapak Ibu.
Jadi saudara, selama pergerakan dan aktivitas jemaah haji di Mina ini, di hari tasyrik ini, sebelum mereka meninggalkan Mina menuju ke Mekah untuk melakukan tawaf ifadah dan juga sa'i, menyelesaikan rangkaian ibadah hajinya. Di sini kami petugas haji tim Satgas Mina, tepatnya di Pos H, selalu melayani jemaah selama 24 jam untuk membantu mereka memberikan arah untuk menuju ke tenda tempat pemondokan mereka menginap di sini, lalu juga memberikan informasi terkait dengan jalur-jalur mana saja yang bisa mereka lintasi untuk menuju ke Jamarot, dan juga tentunya memberikan semangat, memberikan minum jika mereka kehausan atau kelelahan setelah pulang dari Jamarot. Dan saya akan coba berbincang dengan Kepala Pos H. Ini Kepala Pos saya nih, saya akan bertugas di Pos H. Ini ada Kepala Pos saya, Pos H, ada Mas Wahyu di sini. Ya, Mbak Jihan. Mas Wahyu, ini kan kita bekerja di sini tim Satgas Mina Pos H ini 24 jam 24 ya. jam. Boleh diceritakan apa saja tugas kita di sini dan bagaimana mekanisme kita melayani jemaah selama di Pos H? Oke, nah, jadi kita di Pos H ini 24 jam bekerja ya, dengan menggunakan 2 shift. Bertugas membantu, mengarahkan, dan juga memantau pergerakan jamaah pasca melontar jumroh maupun mau melontar jumroh. Jadi itulah tugas utama dari tim Satgas Pantau Pos H. Betul. Ini sejauh ini yang jemaah yang datang ke kita ini apa saja yang akhirnya kita bantu? Rata-rata kebanyakan jamaah kelelahan ya pasca melontar jumroh karena jarak tempuh dari tenda menuju Jamarot itu kurang lebih 8 sampai 10 kilo jaraknya, sehingga banyak jemaah kita yang merasa kelelahan ketika pulang dari Jamarot, dan juga banyak yang lupa terhadap tenda yang ditempatinya, sehingga kita bantu mengarahkan. Apabila memang itu sudah lansia, jadi kita kerahkan tim juga untuk mengarahkan langsung ataupun mengawal langsung jamaah tersebut ke tendanya. Kalau boleh dong dikasih lihat ini peralatan-peralatan yang kita siapkan untuk membantu jemaah selama di Pos H ini apa aja nih Mas Wahyu? Ya, kita tentu yang paling penting itu kita punya peta ya. Jadi kita punya peta keseluruhan dari markas-markas tim ad hoc yang ada di Mina ini, sehingga kalau jamaah tanya kita ada petanya, kita nggak salah mengarahkan gitu. Peta, lalu juga kita sediakan minum, sediakan buah, ya, sediakan susu juga. Di sini semuanya lengkap. Kadang-kadang jasa pijat juga kita ada. Termasuk saya juga loh yang pijat jemaah gitu ya. Memang kelelahan pasti, apalagi untuk jemaah-jemaah yang sudah berusia lanjut. Betul. Gitu ya, memaksakan untuk berjalan 10 km pulang pergi dari tempat pemondokan ke Jamarot hingga pulang lagi. Ya, cukup melelahkan. Akhirnya kita di sini membantu jemaah ya dengan ikhlas tentunya. Alhamdulillah, dengan ikhlas siap melayani 24 jam. Terima kasih Mas Wahyu. Kita semangat terus ya melayani jemaah. Mbak Jihan juga semangat. Semangat terus. Yeay. Iya, jadi saudara, itulah tadi tugas-tugas apa saja yang dilakukan oleh tim Satgas Mina tepatnya di Pos H Mina untuk membantu jemaah haji selama berada di Mina menjalankan rangkaian ibadahnya hingga nanti bergerak ke Mekah. Dan harapannya dengan apa yang kita maksimalkan pelayanan terhadap jemaah haji Indonesia di sini di Mina, semoga saja jemaah haji bisa menjalankan rangkaian ibadahnya secara lancar, secara aman, secara nyaman, dan tentunya juga secara khusyuk gitu ya untuk menjalankan segala rangkaian ibadahnya. Jihan Novita, Kompas TV, Mina, Arab Saudi. Saudara, sebagian jemaah haji Indonesia mengambil nafar awal dengan meninggalkan Mina setelah mabit dan melempar jumrah di hari tasyrik 12 Zulhijjah. Pergerakan jemaah nafar awal dari Mina ke Mekah berlangsung sejak pagi hingga sebelum matahari terbenam. Berikut laporan jurnalis Kompas TV Jihan Novita yang tergabung dalam Media Center Haji 2026 dari Mina, Arab Saudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, sebagian jemaah haji Indonesia di hari kedua tasyrik atau 12 Zulhijjah memilih mengambil nafar awal. Setelah menyelesaikan lempar 3 jumroh, yaitu jumroh ula, wusto, dan akobah, jemaah langsung bergegas meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Jemaah yang mengambil nafar awal harus keluar dari Mina sebelum matahari terbenam. Karena itu, sejak Jumat pagi waktu Arab Saudi, arus pergerakan jemaah menuju ke Mekah terus terjadi dan berlangsung hingga sore hari.
Dan saudara, saat ini saya berada di tengah-tengah jemaah haji Indonesia yang hendak meninggalkan Mina menuju ke Mekah. Mereka mengambil nafar awal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, Bapak ini kenapa Bu memilih nafar awal? Nafar awal itu kan karena perbedaannya cuma sehari ya. Jadi kita ngikutin aturan dari kloternya yang memutuskan bahwa itu kita harus ikut nafar awal. Selain ngikutin kloter, ada alasan lain nggak? Kenapa akhirnya memilih nafar awal aja deh? Salah satunya sih mungkin kenyamanannya ya mungkin ya, karena kita tahu fasilitas di sini memang luar biasa ya. Cuman adalah plus minusnya gitu ya. Kalau Bapak sendiri Pak? Bagusnya itu kita start dari embarkasi langsung ke kota Makkah. Kita langsung kita umroh di sini. Setelah umroh langsung kita ke Mina. Itu saja sih. Baik, jadi sebenarnya juga antara memang ada arahan dari kloter untuk sama-sama memilih nafar awal, selain itu juga ini ya faktor kenyamanan, keselamatan, kesehatan jemaah juga ya. Iya. Kami lebih awalnya ngikutin kloter ya. Keputusan kloter, awalnya rencananya mau pingin nafar sani, tapi kloter memutuskan untuk nafar awal. Ternyata memang lebih bagus karena menurut saya pribadi lebih nyaman kita ngambil nafar awal. Karena kenyamanan, tempat tinggal kita sini alhamdulillah ya ada beberapa tantangan yang memang luar biasa. Ternyata kesabaran itu yang harus ditata betul-betul luar biasa, harus kesabaran nomor 1. Kesabaran nomor 1. Jadi ini juga pelajaran ya, nafar awal itu juga tidak mengurangi kesempurnaan dari ibadah haji yang dijalani. Iya, betul, karena sama-sama nilai ibadahnya sama. Nafar sani maupun nafar awal sama-sama nilai ibadahnya sama. Karena yang paling penting adalah kenyamanan, keselamatan dari jemaah haji Indonesia selama menjalani ibadah di Tanah Suci ya Ibu Bapak ya. Baik, terima kasih atas perbincangannya. Semoga selamat sampai ke Mekah, selamat melanjutkan lagi aktivitas rangkaian ibadahnya sampai dengan selesai nanti ya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya saudara, setibanya di Mekah, jemaah akan melanjutkan rangkaian ibadah dengan melaksanakan tawaf ifadah dan sa'i sebagai bagian dari penyelesaian ibadah haji di Tanah Suci. Meski kepadatan terjadi di sejumlah jalur pergerakan jemaah, petugas haji Indonesia terus melakukan pengaturan dan pendampingan agar proses mobilisasi jemaah berjalan dengan lancar, nyaman, dan aman. Jihan Novita, Kompas TV, Mina, Arab Saudi. Informasi tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Megumi Sumah bersama kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.